salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dunia sedang mendekati ajalnya. Itulah lagu yang sering dinyanyikan oleh penyanyi jemaat. Saudara-saudaraku yang kekasih, begitulah keadaan dunia kita saat ini. Virus corona yang sementara terjadi merupakan satu virus yang menakutkan saat ini. Jauh sebelum penyakit corona ini terjadi, sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 11 bagian A, dikatakan seperti ini. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan hal ini sudah dan sementara terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kembali ke jalan yang benar. Mungkin sebelum virus corona, saudara dan saya secara tidak sengaja telah menyakiti akan hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Atau mungkin kita sering meremehkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita buat perubahan di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita. Tangan Tuhan tetap terbuka untuk saudara-saudara yang mau bertobat. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara-saudara, anak yang hilang pulang dengan perasaan takut ditolak, namun ayahnya justru gembira ketika melihatnya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, karena begitu rindu dan senang anaknya kembali, sang ayah sampai berlari mendapatkan anaknya itu. Ayahnya menyuruh hamba-hambanya untuk memberi pakaian, sepatu, serta tidak lupa menyelenggarakan pesta. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang menggambarkan sosok Bapa kepada kita lewat cerita ini. Sebuah penerimaan yang luar biasa, saudara-saudara. Saudaraku yang kekasih, orang berdosa yang dilukiskan sebagai anak yang hilang, justru saat pulang tidak dihakimi, dia justru disambut dengan gembira. Saudara-saudara, ketika kita bertobat, Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus bukan hanya bergembira, tetapi berlari menghampiri dan memeluk kita dengan penuh sukacita. Menurut Bapa, seorang anak tidak peduli seburuk apapun dia, tetap diperlakukan sebagai anak. Seperti Bapa, Tuhan Yesus pun tidak menghakimi. Hal itu nampak jelas pada kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kata Yesus kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dia tidak dihakimi, saudara-saudaraku. Tetapi hal itu bukan berarti Tuhan berkompromi dengan dosa kita. Karena yang benar adalah Tuhan Yesus sayang kepada orang berdosa. Saudara-saudaraku, Yesus tidak mau orang berdosa binasa. Itulah sebabnya Yesus memberi kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan tidak senang melihat orang berdosa mati karena hukuman. Oleh sebab itu, penghakiman adalah opsi terakhir. Sepanjang nafas hidup kita masih ada, selama itu pula kesempatan Tuhan berikan untuk bertobat. Bertobat, saudaraku, adalah kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita bertobat itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi pikirkanlah saudara-saudaraku yang kekasih. Mari saudara-saudaraku, siapapun Anda dan tidak peduli sebesar apa dosa saudara, jangan ragu untuk bertobat. Asal kita mau pulang kembali ke jalan yang benar, tangan Tuhan selalu terbuka. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.